Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran hingga Ramadan akhir nanti. Dalam kesempatan kali ini saya menemukan satu makalah dari ulama Ba'alawi yang saya temukan dalam kitab Tadhkirun Nas, dan ini berseberangan dari konteks syariat yang semestinya. Kenapa? Karena apa yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas ini bersifat hulu atau berlebihan. Dan ini tidak sejalan dengan apa yang difirmankan Al-Quran maupun hadis. Karena di sini begitu lebih mengutamakan seseorang menghormati putra-putrinya, gurunya. Ini lebih baik ketimbang melakukan ibadah haji dan umroh 600 kali. Nah, pernyataan semacam ini tidak ada satupun nas, baik dari Al-Quran maupun hadis yang membenarkan. Dan ini keluar dari mulut seorang ulama yang tak berdasar. Nah, dari apa yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas, maka saya tertarik untuk membahas, kemudian mengkritisi agar hal ini tidak disalahpahami dengan pemahaman yang keliru. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, saya tampilkan teks aslinya dari kitab Tadhkirun Nas halaman 258, halaman 259. Kemudian teks asli yang baru saja saya tampilkan ini saya salin menjadi teks yang lebih jelas agar penonton bisa ikut menyimaknya. Kemudian saya baca teks tersebut. Qala sayyidi wastasyarul habibu Umar bin Abdurrahmanil Atosi tilmidahu as-syaikh Ali Baros fil haji. Faqala lahu al-habibu Umar, kirbatu ma'in ta'ti bihali auladi khairun laka min sitti mi'ati hajatin wa umrotin makbulatin. Artinya apa? Artinya, guruku berkata, ini berarti merujuk pada Habib Ahmad bin Hasan. Jadi Habib Ahmad bin Hasan ini berkata bahwa Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos ini bermusyawarah dengan muridnya, yaitu Syekh Ali Baros, mengenai ibadah haji. Maka Habib Umar berkata kepada muridnya, satu wadah air yang engkau bawakan untuk anak-anakku itu lebih baik bagimu daripada 600 kali ibadah haji dan umroh yang diterima. Nah, ini pernyataan semacam inilah yang akan saya kritisi. Kenapa? Ketika seorang murid dan seorang guru terjadi dialog tanya jawab terkait ilmu syariat, membahas masalah haji, kemudian sang guru yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos ini justru keluar pernyataannya dari mulutnya bahwa menjadi pelayan anak-anak Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos ini punya nilai yang lebih dari melakukan ibadah haji dan umroh 600 kali. Dan itu ibadah haji dan umroh yang mabrur. Ini tidak ada konteks atau nas Al-Quran ataupun hadis yang mengistimewakan menjadi khotim atau menjadi pelayan anak-anak gurunya ini punya nilai lebih baik dari ibadah haji. Karena apa? Karena menjadi pelayan putra-putri gurunya itu merupakan ibadah ghairu mahdhoh. Sedangkan ibadah haji adalah ibadah yang mahdhoh, yang perintahnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sangat jelas.
Dan perlu diingat bahwa haji merupakan bagian dari rukun Islam. Ketika itu rukun Islam, maka hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang sudah mampu, baik mampu hartanya, mampu fisiknya, dan lain sebagainya. Ketika dikatakan ibadah haji 600 kali, kemudian terkalahkan hanya dengan menjadi khotim atau pembantu atau pelayan dari putra-putri gurunya, yang diibaratkan di sini hanya membawakan wadah air, katakanlah membuatkan satu teh kepada putra-putri gurunya, ini punya nilai lebih baik ketimbang ibadah haji 600 kali, dan itu kategori haji yang mabrur. Nah, di sini ini adalah konteks hulu yang akan saya kritisi. Jadi tag di atas ini terlalu berlebihan dan tak berdasar karena menyalahi konteks syariat yang menyebutkan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam. Dan ini menimbulkan beberapa poin yang harus saya kritisi. Yang pertama, perbenturan dengan rukun Islam. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Perintahnya bersifat taufiki atau langsung dari Allah. Ketika sebuah pernyataan menempatkan tindakan menjadi pelayan atau khotam untuk manusia, meskipun itu keluarga ulama yang dalam hal ini menekankan menjadi pelayan anak-anak dari gurunya, ternyata punya nilai lebih atau di atas ibadah haji secara mutlak, maka secara tekstual ini memang terjadi penyimpangan hierarki ibadah. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban haji demi menjadi pembantu atau pembawa air bagi anak-anak seorang guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isu pengkultusan atau dalam istilah populernya disebut hulu. Pernyataan membawa air untuk anakku lebih baik dari 600 ibadah haji yang mabrur, ini memang sangat rentan menggiring seseorang pada sikap hulu atau berlebihan dalam mengagungkan manusia. Bahayanya adalah ketika kedudukan anak-anak sang guru seolah-olah memiliki nilai sakral yang melampaui perintah Tuhan. Dalam Islam, kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan sekedar nasab atau status sebagai anak tokoh agama tertentu. Kemudian yang ketiga, kritik atas narasi tasawuf yang ekstrim. Dalam sejarah pemikiran Islam, pernyataan-pernyataan seperti ini sering dikritik oleh para ulama ahli hadis dan fikih, seperti Imam Ibnul Jauzi atau Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa ungkapan yang meremehkan ibadah wajib demi khidmah personal dapat merusak tatanan syariat di mata orang awam. Logika, pahala ribuan kali lipat tanpa sandaran hadis yang sahih dianggap sebagai klaim tanpa bukti atau dakwah bila dalilin. Nah, kesimpulan akhir, secara normatif syar'i, bahwa apa yang saya kritisi ini merupakan hal yang tepat. Karena apa? Karena pernyataan tersebut menyimpang karena memprioritaskan pengabdian kepada makhluk di atas perintah Sang Kholik atau perintah Allah. Pernyataan tersebut hanya bisa diterima jika dipandang sebagai nasihat internal yang sangat khusus dan provokatif untuk menghancurkan kesombongan seorang murid tertentu pada zamannya. Namun jika dijadikan ajaran umum, ia jelas bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Jadi pembahasannya gini, ketika menjadi pelayan putra-putri gurunya, ini punya nilai lebih dari 600 ibadah haji yang mabrur. Sementara ibadah haji merupakan ibadah yang wajib ketika seseorang sudah mampu. Maka saya pun boleh berkata, sholat ini nilainya lebih kalah kalau kita menjadi pelayan dari putra-putri guru. Artinya apa? Sholat yang hukumnya wajib ini justru nilainya di bawah ketika kita menjadi pelayan putra-putri guru kita. Atau puasa. Jadi seseorang yang menjadi pelayan atau khotim putra-putri gurunya,
ini lebih baik ketimbang melakukan puasa Ramadan bertahun-tahun. Nah, saya bisa berkata semacam itu karena di sini itu perbandingannya sangat ekstrim. Menjadi pelayan putra-putri guru ini lebih baik daripada ibadah haji 600 kali dengan kategori haji yang mabrur. Nah, kan? Jadi seakan-akan meremehkan ibadah-ibadah wajib yang memang diwajibkan langsung oleh Allah. Saya sepakat ketika seorang murid atau seorang santri ini memuliakan gurunya, memuliakan ilmu, dan juga memuliakan keturunan-keturunannya. Tetapi cara memuliakannya ini standar saja. Jangan sampai memuliakan keturunan gurunya, ini kemudian mengalahkan ibadah yang wajib. Nah, ini yang kemudian saya kritisi. Saya sepakat dengan kitab Ta'limul Muta'alim, di mana dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini dijelaskan, I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wala yang tafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tauqirihi. Artinya apa? Seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahlinya atau gurunya, serta menghormati dan memuliakan gurunya. Jadi itu adalah adab. Adab orang yang mencari ilmu ini harus menghormati ilmu itu sendiri, kemudian menghormati gurunya dan menghormati keturunan-keturunan gurunya. Tetapi penghormatan ini jangan sampai mengalahkan ibadah yang wajib. Ketika dikatakan bahwa menjadi pelayan keturunan gurunya atau anak-anak gurunya ini punya nilai lebih baik dari ibadah yang wajib seperti halnya haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang hulu, yang bersifat berlebihan dan tak berdasar, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan tentu ini yang saya kritik keras. Dan tampaknya ajaran Ba'alawi ini sudah berlaku di Indonesia, di mana seorang santri ini begitu memuliakan keturunan-keturunan gurunya, dalam hal ini berarti putra-putri kiainya, itu dihormati dengan penghormatan yang lebih. Bahkan putra-putri yang masih kecil pun itu dimuliakan dengan penghormatan atau pemuliaan yang berlebihan. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena apa? Karena derajat mulianya seseorang itu berdasarkan ilmu. Putra atau putri gurunya itu memang harus kita hormati. Tetapi penghormatan yang lebih itu endingnya nanti. Kalau memang putra-putri gurunya itu menjadi orang yang alim, menjadi orang yang ahli di ilmu agama, ya kita layak menghormati dengan penghormatan yang lebih. Wong status orangnya saja kan kita belum tahu apakah nantinya menjadi orang alim atau tidak. Itu loh persoalannya. Jadi ajaran Ba'alawi ini sudah merajalela di Indonesia. Seakan-akan bahwa keturunan-keturunan kiai ini harus dihormati dengan penghormatan yang lebih. Dan ketika keturunan kiai itu salah, kita enggan atau takut untuk mengkritisi. Nah, inilah yang disebut kemunduran dalam beragama. Semestinya agama yang maju itu kita bisa mengkritisi siapa saja ketika orang tersebut salah. Kita tidak perlu memandang apakah itu anak kiai atau bukan. Ketika memang salah ya kritisi, nggak apa-apa. Ketika memang konteksnya adalah konteks menunjukkan ajaran yang baik, maka mengkritisi siapapun itu sah-sah saja. Nyatanya tidak kan. Di Indonesia, putra atau putri para kiai yang kadang-kadang melenceng dari syariat, ini sebagai seorang murid, ini enggan atau tidak berani mengkritisi dengan alasan hormat kepada gurunya. Padahal, jika Anda hormat kepada guru Anda, maka mengkritisi keturunan gurunya yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam itu malah wajib. Itu bukti hormat Anda. Ketika Anda membiarkan putra atau putri gurunya ini ada di jalan yang sesat, kemudian dengan dalih Anda menghormati gurunya sehingga Anda takut
atau tidak berani mengkritisi keturunan-keturunannya, maka sama saja Anda menjerumuskan putra-putri gurunya ke jalan yang tidak benar. Itu loh masalahnya. Dan apa yang sudah membumi atau sudah membudaya di Indonesia, ya ini tertulis dalam kitab Tadkirunas karya dari penulis Ba'alawi. Seakan-akan bahwa keturunan ulama ini mulia sampai-sampai tidak tersentuh oleh hukum. Artinya kalau salah pun kita dituntut untuk husnudon, tidak berani mengingatkan dengan dalih menghormati guru. Nah ini yang tidak dibenarkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kita memang dianjurkan untuk menghormati baik sesama muslim atau sesama manusia tanpa memandang agama. Tetapi penghormatan ini tidak boleh kemudian sampai mengabaikan ibadah-ibadah yang wajib. Maka sampai kemudian saya mengkritisi teks atau redaksi yang ada dalam kitab Tadkirunas, di mana menjadi pelayan atau menjadi khotim putra-putri gurunya ini lebih baik dari ibadah haji 600 kali dengan kategori ibadah haji yang mabrur. Ini pernyataan yang tidak berdasar dan tidak ada nas baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentu pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan dan tidak perlu diikuti. Kalau pernyataannya menghormati keturunan gurunya ini adalah sebuah kebaikan, saya terima. Tapi ketika menghormati keturunan gurunya ini lebih baik daripada ibadah haji 600 kali dengan kategori haji mabrur, nah inilah yang membenturkan kewajiban yang semestinya harus dilakukan menjadi tidak bernilai. Tentu ini ajaran yang tidak dibenarkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.